Bos geng, balik lagi di Mobil 123. Dan karena kita ada platform jual beli mobil, sekarang kita mau kasih rekomendasi mobil bekas MPV 7-seater yang menarik banget. Di samping gua udah ada Hyundai Stargazer tahun 2022. Dan ada beberapa hal yang bikin dia menarik nih untuk dikulik. Gua Taufan Rizaldi Putra, welcome back to Mobil 123. Nah bos geng, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas tampilan eksteriornya dulu. Dimana-mana namanya mencari mobil, itu yang pertama adalah kita naksir dulu mobilnya. Nah, Hyundai Stargazer ini terbilang paling baru dibanding rival-rivalnya kayak Mitsubishi Expander sama Toyota Veloz. Yes, mobil ini diperkenalkan di Gias 2022 dan dia langsung menyita perhatian karena tampilannya yang agak unik. Kalau misalnya kalian lihat, dia memang ada kecenderungan mirip sama Expander ya kalau misalnya dari siluetnya, tapi dia dibikin lebih lembut, lebih rounded, dan tampilan fascia nih sangat-sangat futuristik yang bikin dia mengagetkan lah bagi sebagian orang, termasuk para wartawan yang saat itu meliput mobil ini, karena ya nggak umum sebenarnya tampilan yang kayak gini. Emang headlight di bawah ini sebenarnya udah dipakai sama rivalnya, tapi kombinasi antara DRL-nya yang memanjang ini seperti cakrawala dan susunan lampunya bikin dia punya tampilan depan yang unik, sangat-sangat otentik gitu. Grillnya, nah ini karena Stargazer bukan Stargazer X, jadi dia sewarna body. BTW ini yang tipe Prime alias yang paling tinggi saat waktu itu diluncurkan pertama kali tahun 2022. Dan biar nggak polos-polos amat, Hyundai itu menyematkan ini nih, cladding warna silver. Jadi ada kesan two-tone dari eksteriornya. Jadi meskipun cenderung polos gitu, cenderung simple, minimalis, tapi dia tetap ada beberapa aksen yang bikin si fascianya ini nggak ngebosenin. Nah bos geng, ini adalah bagian tampak samping dari Hyundai Stargazer. Memang kalau misalnya kalian lihat, dia agak unik. Bahkan beberapa orang bilang ini tuh siluetnya kayak Daihatsu S-Pass zaman dulu ya, karena memang depannya itu melandai. Tapi ini justru bikin dia koefisien dragnya lumayan rendah dibanding rival-rivalnya yang punya tampilan lebih boxy dibanding dia yang rounded dan terlihat lebih slipstream atau trimline. Nah, di bagian sampingnya ini juga ada beberapa elemen desain yang bikin dia nggak terlalu monoton. Salah satunya ini nih, di belakang pilar ketiga, ini tempat pertemuan kaca belakang baris ketiga sama kaca pintu bagasi. Ini bikin si Stargazer ini punya keunikan tersendiri nih. Jadi kalau misalnya dilihat tuh, wah ada aja angle-angle yang bikin kalian nggak bosen ngelihat mobil ini. Nah dia ini velgnya pakai ring 16 dan bannya pakai 205/60 R16, jadi lumayan tebal nih. Si Stargazer ini ground clearance-nya nggak nyampe 200 mm sayangnya, kalau dibandingin sama rival-rivalnya itu udah pada 200 mm-an, tapi udah cenderung sangat cukup nih untuk menghadapi medan jalan Indonesia. Oke bos geng, beralih ke bagian belakang, ini bisa dibilang salah satu bagian yang paling unik dari Stargazer karena dia cenderung bidangnya luas ya, nggak banyak ornamen-ornamen dan dia lekukannya itu unik. Ini susunan lampunya nih, dia ada kayak bentuk H gitu ya kalau misalnya kalian lihat dari belakang, dan si combination lampnya ini kayak bentuk bumerang. Jadi di antara rival-rivalnya dia itu punya siluet depan dan belakang itu sangat berkarakter. Jadi kalau misalnya kalian mungkin suka yang anti mainstream gitu ya, pengen yang unik-unik, pengen yang futuristik, mungkin Stargazer bisa jadi mobil yang sesuai sama keinginan kalian. Nah bos geng, masuk ke dalam interior, lagi-lagi kita ditemukan sama desain yang cukup unik ya, terutama di bagian sini ya nih bos geng, bagian dashboardnya. Itu awal-awal keluar sebenarnya kita agak pesimistis gitu ya sama bentuk dashboardnya ini yang agak-agak non mainstream, tapi pada akhirnya diterima juga sih sama konsumen, meskipun di versi update-nya itu ada sedikit perubahan di bagian sini nih, pocket instrumen clusternya, tapi overall nggak kelihatan mengganggu mata meskipun kesannya tuh gede banget ya. Jadi jarak pandang masih tetap bagus di bagian depan, di bagian samping juga oke, dan untuk blind spotnya sini juga ada pocket kaca yang kita bisa gunakan untuk melihat blind spot bagian depan kanan dan kiri. Nah, ini bagian AC-nya lumayan unik, lagi-lagi dia tuh kayak revolver, dia membulat gitu dan ada aksen-aksen ya bener-bener mirip revolver gitu lah ya. Terus juga di bagian pengaturan AC-nya, dia ini sudah digital, meskipun masih tetap banyak tombol-tombol fisik atau tuas fisiknya. Ini kayak ini buat naik turunin kecepatan fan, buat suhunya. Ini sangat tactile, jadi mudah digunakan. Dan yang gue suka lagi di Stargazer itu,
nih. Di bagian dashboard bawahnya, di bagian tengah ini ada pocket lagi nih untuk ya naro-naro kayak duit, naro HP, dan di sini juga ada laci untuk menyimpan dokumen di atasnya, dan glove boxnya juga lumayan besar. Jadi kalau masalah kepraktisan ya buat naro-naro barang tuh banyak banget. Ini kayak cup holder ya, di tengah, di konsol tengah ada 2. Sini juga ada tempat untuk cup holder, di penumpang juga ada. Sini ada buat wireless chargingnya di konsol tengah, dan ada soket USB, sama ada buat lighternya juga. Jadi kalau kalian punya gawai banyak, nggak takut kehabisan baterai di Stargazer ini. Beralih agak ke belakang dikit, ini tuas transmisinya cukup unik bentuknya, dan karena dia agak memanjang gitu ya, jadi dipegang tangan tuh enak banget nih. Nah, di Stargazer ini juga udah ada drive mode-nya nih teman-teman. Jadi dia ada Eco, Normal, Sport, sama Smart. Ini tuh lebih berpengaruh ke respon mesinnya aja. Oke bos geng, beralih ke bangku baris kedua. Lagi-lagi nih soal kepraktisan, banyak banget ya cup holdernya di kanan dan kiri. Terus juga ini ada pocket-pocket di balik jok pengemudi, dan ada mejanya nih tuh. Jadi emang sangat fungsional. Di bagian bawah sini juga ada soket untuk USB-nya. Dan Stargazer itu ya, dibanding rival-rivalnya, dia itu karena wheelbase-nya paling panjang, jadi bangku baris keduanya itu kerasa paling luas. Nih lihat ya nih, legroomnya sisa lebih dari 5 jari, dan headroomnya juga wah lebih dari 10 jari. Jadi kalian nggak usah takut kesempitan duduk di sini. Apalagi Stargazer itu juga ada opsi captain seat-nya buat kalian yang pengen duduk lebih nyaman di bangku baris kedua. Nah, di atas sini udah ada double blower juga. Jadi untuk penumpang di baris kedua dan di baris ketiga tetap nyaman duduk lama di mobil ini. Oke bos geng, selain akomodasi, dia juga punya keunggulan lain nih Stargazer dibanding rival-rivalnya, yaitu tenaga mesinnya yang paling gede dibanding Expander sama Veloz. Si Stargazer ini dibekali mesin 1500cc 4 silinder, dan tenaganya itu sampai 115 PS dengan torsi 144 Nm. Yes, itu yang paling tinggi di antara rival-rivalnya yang cuma 105-104 PS, dan torsinya juga dia yang paling gede. Dan itu berkorelasi dengan angka akselerasi 0-100 km per jamnya dia yang sampai 11 detik untuk 0-100 ya. Jadi emang Stargazer ini nggak cuma nyaman, tapi performanya juga oke. Dan konsumsi BBM-nya bos geng, di dalam kota tembus 1/15, untuk rute tolnya tembus 1/20. Ini udah paling unggul dibanding sama rival-rivalnya. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang paling oke nih secara performa, Stargazer jadi pilihannya. Oke bos geng, seperti itulah pembahasan kami tentang Hyundai Stargazer Prime tahun 2022. Nah, unit ini punyanya Karsam yang sedang kami pinjam, dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung ke website mereka, langsung search Hyundai Stargazer, keluar nih mobil ini. Dan di situ harganya sekitar 200 jutaan kecil aja. Jadi kalau misalnya dibanding rival-rivalnya nih, kelebihan lagi, Stargazer itu harganya yang paling rendah dibanding Expander sama Toyota Veloz. Jadi bener-bener paket yang value for money banget. Nah, kalau misalnya kalian udah ke website Karsam itu, kalian juga bisa booking untuk melihat mobilnya langsung atau bahkan sampai ke test drive. Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa cek website kita di mobil123.com dan semua media sosial kita di mobil123 ID. Gue Tovan, pamit undur diri.